Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, ada kalanya Allah menyampaikan ketenangan bukan melalui kata-kata, bukan melalui nasihat panjang, bukan pula melalui jawaban yang langsung terlihat, tetapi melalui sesuatu yang sangat sederhana, melalui rintik hujan yang turun perlahan dari langit. Pernahkah sahabat merasakan sebuah momen ketika hujan turun, lalu entah mengapa hati menjadi lebih tenang? Suara rintiknya terdengar lembut, udara terasa lebih sejuk, pikiran yang sebelumnya begitu ramai perlahan menjadi lebih hening. Dan tanpa disadari, hati mulai mengingat Allah. Hati mulai berdoa. Hati mulai merenung tentang kehidupan, tentang perjalanan yang sudah dilalui, tentang luka yang masih tersimpan, tentang harapan yang masih diperjuangkan. Sahabatku, dalam Islam, hujan bukan sekedar fenomena alam. Hujan adalah rahmat. Hujan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Melalui hujan, bumi yang kering menjadi hidup, tanaman yang layu kembali tumbuh, dan melalui hujan pula Allah sering menyentuh hati hambanya yang sedang lelah. Bukan karena hujan membawa keberuntungan, bukan karena hujan memiliki kekuatan khusus, tetapi karena Allah menjadikan hujan sebagai salah satu tanda kebesarannya, sebagai salah satu sarana untuk mengingatkan manusia agar kembali kepadanya. Maka ketika hujan turun dan membuat hatimu lebih dekat kepada Allah, lebih mudah berdoa, lebih mudah berserah, lebih mudah menangis dalam sujud, bisa jadi itu bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Bisa jadi itulah salah satu tanda bahwa rezeki besar sedang mendekat. Karena sebelum Allah membukakan pintu-pintu kebaikan, seringkali Allah terlebih dahulu mendekatkan hati seorang hamba kepadanya. Yang pertama, hujan membuat hatimu lebih mudah mengingat Allah. Sahabat namun kolbu, kesibukan hidup seringkali membuat hati menjadi jauh dari ketenangan. Kita selalu sibuk memikirkan pekerjaan, terlalu sibuk memikirkan kebutuhan, terlalu sibuk memikirkan berbagai masalah yang datang silih berganti, hingga tanpa disadari hati menjadi lelah. Dan tengah kesibukan itu, hujan turun. Suara rintiknya perlahan memenuhi ruang. Udara menjadi lebih sejuk, langit menjadi lebih teduh, dan tiba-tiba saja hati teringat kepada Allah. Kamu mulai berzikir, mulai berdoa, mulai mengingat bahwa ada Allah yang selama ini menjaga hidupmu. Sahabatku, momen seperti ini adalah karunia, karena tidak semua orang diberi hati yang mudah tersentuh. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Ketika hujan membuatmu lebih mudah mengingatnya, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan seringkali kedekatan kepada Allah menjadi awal dari berbagai keberkahan yang akan datang. Yang kedua, hujan membuatmu menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapan Allah. Sahabatku, saat melihat hujan turun dari langit, kita diingatkan tentang kebesaran Allah. Allah menggerakkan awan, Allah yang menurunkan air, Allah yang mengatur setiap tetes hujan agar sampai ke tempat yang telah ditentukan.
Dan ketika merenungkan itu, hati menjadi lebih rendah, lebih tunduk, lebih sadar bahwa kita hanyalah hamba yang penuh keterbatasan. Seringkali manusia merasa mampu mengendalikan hidupnya, merasa mampu mengatur segalanya. Namun hujan mengingatkan bahwa ada begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Dan justru kesadaran inilah yang menghadirkan ketenangan. Karena ketika seseorang berhenti merasa harus mengendalikan segalanya, ia akan lebih mudah bertawakal kepada Allah. Sahabat namun kolbu, tawakal adalah pintu ketenangan, dan ketenangan adalah salah satu bekal terpenting untuk menerima rezeki yang Allah siapkan. Yang ketiga, hujan membuat hatimu lebih mudah berdoa dengan tulus. Sahabatku, ada sesuatu yang berbeda ketika berdoa di saat hujan turun. Hati terasa lebih lembut, pikiran terasa lebih tenang, dan doa terasa mengalir lebih jujur dari dalam hati. Mungkin karena saat itu kita tidak sedang berpura-pura kuat, tidak sedang berusaha terlihat tegar, tidak sedang sibuk menyembunyikan luka. Kita hanya menjadi diri sendiri di hadapan Allah, mengakui kelemahan, mengakui ketakutan, mengakui harapan yang selama ini disimpan. Dan dari situlah lahir doa-doa yang tulus, doa yang tidak sekadar keluar dari lisan, tetapi keluar dari hati yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Sahabatku, doa yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena Allah melihat isi hati orang yang berdoa. Maka ketika hujan membuatmu lebih mudah berdoa dengan penuh keikhlasan, jangan anggap itu hal biasa, karena bisa jadi Allah sedang membuka pintu komunikasi yang lebih dekat antara dirimu dan Rabb-Nya. Dan ketika hubungan seorang hamba dengan Allah semakin baik, berbagai urusan hidup seringkali ikut dipermudah. Sahabat namun kolbu, jika hari ini hujan turun di tempatmu berada, cobalah berhenti sejenak, dengarkan suaranya, rasakan kesejukannya, dan izinkan hatimu kembali mengingat Allah. Karena mungkin saja di balik rintik yang sederhana itu, Allah sedang menyampaikan ketenangan yang selama ini kamu cari. Yang keempat, hujan membuat hatimu lebih mudah berserah kepada Allah. Sahabat namun kolbu, salah satu penyebab terbesar kegelisahan dalam hidup adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin masa depan berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua usaha langsung membuahkan hasil. Kita ingin semua doa segera terjawab. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati mulai gelisah, mulai bertanya-tanya, mulai merasa takut. Namun, ada sesuatu yang sering terjadi ketika hujan turun dan hati sedang merenung. Perlahan muncul kesadaran bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada bagian yang memang harus kita serahkan kepada Allah. Ada jalan yang hanya bisa dibuka oleh Allah. Ada rezeki yang hanya bisa datang dengan izin Allah. Saat kesadaran ini hadir, hati menjadi lebih ringan. Kamu tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetapi tidak lagi memikul seluruh beban sendirian. Sahabatku, berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah percaya bahwa Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dan seringkali ketika seseorang mulai benar-benar berserah, Allah membukakan jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Karena hati yang berserah adalah hati yang siap menerima pertolongannya. Yang kelima,
hujan membuatmu lebih mudah mengenang nikmat Allah. Sahabat namun qalbu, dalam kesibukan hidup, manusia sering lebih mudah mengingat masalah daripada nikmat, lebih mudah menghitung kekurangan daripada mensyukuri pemberian Allah. Padahal jika kita mau jujur, begitu banyak nikmat yang setiap hari Allah limpahkan. Nikmat bernafas, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat kesempatan untuk beribadah, nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ketika hujan turun, seringkali hati menjadi lebih peka terhadap semua itu. Kamu mulai mengingat berbagai kebaikan yang pernah Allah berikan. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu, bahkan di masa-masa tersulit sekalipun. Sahabatku, kesadaran ini melahirkan rasa syukur. Dan syukur adalah salah satu kunci terbesar datangnya keberkahan. Karena Allah mencintai hamba yang mampu melihat nikmatnya bahkan di tengah ujian. Maka jika hujan membuat lebih mudah bersyukur, itu bukan sekedar suasana hati. Bisa jadi Allah sedang melapangkan hatimu agar siap menerima nikmat yang lebih besar. Yang keenam, hujan membuat luka lama perlahan sembuh. Sahabat namun qalbu, setiap manusia memiliki luka. Ada luka karena kehilangan, ada luka karena pengkhianatan, ada luka karena kegagalan, ada luka karena harapan yang tidak terwujud. Sebagian luka terlihat oleh orang lain, namun sebagian lagi hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah. Dan seringkali luka yang tersembunyi itulah yang paling berat. Namun saat hujan turun dan hati menjadi tenang, ada ruang untuk merenung, ada ruang untuk menerima, ada ruang untuk memaafkan. Perlahan kita mulai memahami bahwa tidak semua hal yang hilang adalah hukuman. Tidak semua kegagalan adalah akhir dari perjalanan. Tidak semua kesedihan berarti Allah tidak menyayangi kita. Kadang Allah mengizinkan sesuatu terjadi agar kita bertumbuh, agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Sahabatku, ketika luka mulai sembuh, hati menjadi lebih lapang. Dan hati yang lapang lebih mudah menerima berbagai bentuk rezeki yang Allah kirimkan, karena ia tidak lagi dipenuhi oleh kepahitan masa lalu. Yang ketujuh, hujan membuat hatimu lebih percaya kepada waktu Allah. Sahabat namun qalbu, salah satu ujian terbesar dalam hidup adalah menunggu. Menunggu jawaban doa, menunggu perubahan keadaan, menunggu rezeki, menunggu pertolongan. Dan tidak semua orang kuat menjalani masa penantian. Banyak yang menyerah di tengah jalan. Banyak yang kehilangan harapan karena merasa doanya terlalu lama menunggu jawaban. Namun, ketika hujan turun dan hati menjadi tenang, seringkali muncul pemahaman yang baru, bahwa alam pun bekerja sesuai waktu yang Allah tetapkan. Hujan tidak turun setiap hari, musim tidak berganti dalam semalam, benih tidak tumbuh menjadi pohon dalam satu hari. Semua membutuhkan proses, semua membutuhkan waktu, dan semua berjalan sesuai ketetapan Allah. Begitu pula dengan hidup kita. Sahabatku, mungkin saat ini kamu sedang menunggu sesuatu, dan penantian itu terasa panjang. Namun percayalah, jika Allah belum memberikannya hari ini, bukan berarti Allah menolakmu. Mungkin Allah sedang mempersiapkan waktu yang lebih baik, waktu yang lebih tepat, waktu yang lebih penuh keberkahan. Karena Allah tidak pernah terlambat,
dan Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu. Maka ketika hujan membuatmu lebih percaya kepada ketetapannya, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dikuatkan. Dan hati yang kuat akan lebih siap menerima nikmat besar yang sedang Allah siapkan. Sahabat namun kolbu, kadang yang paling kita butuhkan bukanlah jawaban yang cepat, tetapi hati yang tenang untuk menunggu. Dan seringkali Allah menghadirkan ketenangan itu melalui cara-cara yang sangat sederhana. Salah satunya melalui hujan yang turun perlahan dari langit. Yang kedelapan, hujan membuat hatimu lebih hening dari kebisingan dunia. Sahabat namun kolbu, kita hidup di zaman yang penuh dengan kebisingan. Bukan hanya kebisingan suara, tetapi juga kebisingan pikiran. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain, mendengar berbagai pendapat, membaca berbagai berita, mengejar berbagai target, dan tanpa disadari semua itu membuat hati menjadi lelah, pikiran menjadi penuh, jiwa menjadi sesak. Namun ketika hujan turun, ada sesuatu yang berbeda. Suara rintiknya seolah menutup kebisingan yang selama ini memenuhi kepala. Dunia terasa melambat, pikiran yang berlari kemana-mana mulai kembali, dan hati mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Sahabatku, tidak semua ketenangan harus dicari jauh-jauh. Kadang Allah menghadirkannya tepat di depan kita, melalui udara yang sejuk, melalui langit yang mendung, melalui hujan yang turun perlahan. Dan ketika hati mulai hening, kita lebih mudah mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Kita lebih mudah mengingat Allah, lebih mudah menyadari apa yang sebenarnya penting, lebih mudah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan dari sinilah lahir kebijaksanaan yang seringkali menjadi jalan menuju berbagai keberkahan. Yang kesembilan, hujan mengingatkan bahwa rahmat Allah selalu turun kepada hambanya. Sahabat namun kolbu, ketika melihat hujan turun membasahi bumi, ada satu pelajaran yang sangat indah, yaitu tentang rahmat Allah. Hujan turun tidak hanya untuk satu orang, tidak hanya untuk satu golongan, tidak hanya untuk satu tempat. Allah menurunkan hujan kepada bumi sebagai bentuk kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada yang mampu kita bayangkan. Kadang kita merasa hidup sedang sulit, kadang kita merasa doa belum dijawab, kadang kita merasa seperti berjalan sendirian. Namun sebenarnya rahmat Allah tidak pernah berhenti mengalir. Hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Rahmat itu bisa berupa kesehatan yang masih diberikan, bisa berupa keluarga yang masih menemani, bisa berupa kesempatan untuk bertaubat, bisa berupa hati yang masih mampu berdoa, dan bisa pula berupa ketenangan yang Allah hadirkan di tengah kesulitan. Sahabatku, ketika hujan membuatmu mengingat betapa luasnya rahmat Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena hati yang yakin kepada rahmat Allah tidak akan mudah putus asa. Hati yang yakin kepada rahmat Allah akan terus berharap. Dan harapan itulah yang membuat seseorang mampu bertahan hingga pertolongan Allah datang. Yang ke-10, kedekatanmu kepada Allah saat hujan turun bisa menjadi tanda rezeki besar sedang dipersiapkan. Sahabat namun kolbu, inilah bagian yang paling penting untuk kita renungkan bersama. Seringkali manusia hanya fokus kepada rezeki yang terlihat. Rezeki berupa uang,
rezeki berupa pekerjaan, rezeki berupa usaha yang berkembang, rezeki berupa kemudahan hidup. Padahal sebelum Allah memberikan semua itu, seringkali Allah terlebih dahulu memperbaiki hati seorang hamba. Allah terlebih dahulu mendekatkan dirinya kepadanya. Allah terlebih dahulu menguatkan imannya. Allah terlebih dahulu membersihkan jiwanya. Mengapa? Karena Allah ingin ketika rezeki itu datang, hamba tersebut tidak lupa kepadanya. Allah ingin ketika nikmat itu datang, hamba tersebut tetap bersyukur. Allah ingin ketika pintu-pintu kebaikan terbuka, hati tersebut tetap rendah dan tawakal. Maka, jika akhir-akhir ini hujan membuatmu lebih mudah berdoa, lebih mudah menangis di hadapan Allah, lebih mudah mengingatnya, lebih mudah berserah, jangan anggap itu sebagai perasaan biasa. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Bisa jadi Allah sedang menata hatimu sebelum menata keadaanmu. Bisa jadi Allah sedang memperkuat imanmu sebelum memperluas rezekimu. Dan bisa jadi Allah sedang mendekatkanmu kepadanya sebelum mendekatkan berbagai nikmat yang selama ini kamu tunggu. Sahabatku, tidak ada proses yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada doa yang hilang begitu saja. Semuanya dicatat, semuanya didengar. Semuanya berada dalam penguasaan Allah, pengawasan Allah yang maha mengetahui. Sahabat namun kalbu, jika suatu hari hujan turun dan membuat hatimu terasa lebih tenang, jangan terburu-buru berlalu begitu saja. Berhentilah sejenak, dengarkan suara rintiknya, rasakan kesejukannya, dan biarkan hatimu berbicara kepada Allah. Karena mungkin saat itu Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat kepadanya. Mungkin saat itu Allah sedang menenangkan luka yang tidak diketahui siapapun. Mungkin saat itu Allah sedang menguatkanmu untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Dan mungkin saat itu pula Allah sedang mempersiapkan rezeki besar yang belum bisa kamu lihat hari ini. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, tetaplah bersabar, dan tetaplah bertawakal. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berharap kepadanya. Dan percayalah, apa yang Allah siapkan untukmu akan datang pada waktu yang paling tepat. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tetapi tepat ketika hatimu siap menerimanya. Sahabat namun kolbu, jika video ini menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa harapan atau pengalaman Anda saat hujan membuat hati terasa lebih dekat kepada Allah di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang membutuhkan ketenangan hati. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.